Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi perihal cara mengatasi data tidak homogen dalam Independent Sample T-Test menggunakan program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar uji homogenitas untuk Independent Sample T-Test. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varian distribusi data itu sama atau tidak. Uji homogenitas dilakukan sebagai salah satu syarat dalam pengujian statistik parametrik, yaitu uji Independent Sample T-Test. Uji homogenitas sebenarnya bukan syarat mutlak dalam Independent Sample T-Test. Meskipun asumsi dalam uji homogenitas tidak terpenuhi, pengujian Independent Sample T-Test masih bisa dilakukan, asalkan data yang digunakan berdistribusi secara normal. Nah, untuk uji Independent Sample T-Test merupakan uji beda rata-rata antara dua kelompok yang tidak berpasangan. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam uji homogenitas untuk Independent Sample T-Test, selanjutnya kita bisa menuju ke program SPSS. Nah, di sini datanya sudah saya input. Ada dua kelompok yang digunakan, yaitu kelompok pekerja karyawan dan kelompok freelancer. Nah, di dalam video ini saya akan melakukan dua kali analisis data. Yang pertama yaitu uji normalitas data, yang kedua uji homogenitas sekaligus melakukan uji Independent Sample T-Test. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistik, selanjutnya pilih Explore. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Masukkan variabel pekerjaan ke kolom Factor List. Lalu untuk variabel penghasilan ke kolom Dependent List. Lalu pilih Plot, checklist pada Normality Plot with Test. Lalu pilih Continue, selanjutnya pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS untuk uji normalitas data. Pada uji normalitas data, kawan-kawan semua cukup melihat pada nilai signifikansi. Nah, untuk pekerjaan karyawan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,124. Lalu untuk freelancer memiliki nilai signifikansi sebesar 0,262. Nah, kedua pekerjaan tersebut memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi secara normal, yang artinya asumsi uji normalitas data sudah terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui bahwa data berdistribusi secara normal, selanjutnya kita bisa melakukan analisis data yang kedua, yaitu melakukan uji homogenitas dan uji Independent Sample T-Test. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Compare Means, selanjutnya pilih Independent Sample T-Test. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Masukkan variabel penghasilan ke kolom Test Variable. Lalu untuk variabel pekerjaan, masukkan ke kolom Grouping Variable. Lalu pilih Define Group. Nah, untuk grup 1 isikan dengan angka 1, grup 2 isikan dengan angka 2. Dikarenakan ada dua kelompok yang dianalisis. Lalu pilih Continue, selanjutnya pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output Independent Sample T-Test. Nah, di dalam output ini kita juga bisa melakukan analisis uji homogenitas. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output Independent Sample T-Test dan uji homogenitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji homogenitas untuk Independent Sample T-Test.
Jika nilai signifikansi equal varian assumed lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan varian data homogen, yang artinya asumsi uji homogenitas terpenuhi. Dan jika nilai signifikansi equal varian assumed kurang dari 0,05, maka berkesimpulan varian data tidak homogen, yang artinya asumsi uji homogenitas tidak terpenuhi. Nah, bisa dilihat pada output atau pada tabel independent sample t-test. Untuk uji homogenitas, kawan-kawan semua bisa fokus pada kolom Levin test for equality of variance, di mana nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,027. Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05, maka berkesimpulan varian data tidak homogen, yang artinya asumsi uji homogenitas tidak terpenuhi. Lalu, untuk pengambilan keputusan dalam independent sample t-test, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai signifikansi total, di mana nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,003 dan 0,004. Nah, berhubung datanya tidak homogen, kawan-kawan semua bisa menggunakan nilai signifikansi 0,004 pada baris equal varian not assumed. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika datanya homogen? Kawan-kawan semua bisa menggunakan nilai signifikansi sebesar 0,003 pada baris equal varian assumed. Nah, saya ulangi lagi, jika datanya tidak homogen, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai signifikansi sebesar 0,004 pada baris equal varian not assumed. Nah, jika datanya homogen, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai signifikansi sebesar 0,003 pada baris equal varian assumed. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana mengatasi data tidak homogen dalam pengujian independent sample t-test. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.